Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya ajak Anda untuk ngobrol dengan manusia merdeka yang ini ada di kejauhan sana ya, di Sydney, Australia ya. Tapi tetap saja, meskipun jauh dari tanah air, beliau terus mengikuti concern dengan persoalan-persoalan di tanah air. Dan salah satunya itu cuitan beliau ya tentang kegagalan janji-janji dari Pak Jokowi itu. Gimana tuh ceritanya? Anda punya catatan lengkap nih. Anda rupanya penggemar Pak Jokowi ini ya. Eh, saya ingin menyampaikan hasil kerja Pak Jokowi selama mendekati 8 tahun yang Mhm. siap-siap dipanen. Dulu saya pernah menyatakan 10 apa namanya warisan Jokowi. Ya, Sekarang saya inginkan adalah 7 apa namanya jebakan ya. Jokowi. 7 jebakan Jokowi. Tujuh Pertama, jebakan, tujuh jebakan yang ditinggalkan Pak Jokowi kalau tidak itu memperpanjang masa jabatannya ya. Oke, ya. pertama jebakan jalan tol. Mhm. Hasilnya adalah membangkrutkan BUMN. Itu jebakan pertama. Pas kita utama Ya, yang lain bangkrut. Adikarya, Kedua, ya, ya. jebakan kedua, jebakan kereta api cepat. Hmm. Itu sudah akan membangkrutkan kereta api, menjual, menggadaikan negara kepada Cina, dan saya pikir meninggalkan beban kesengsaraan rakyat untuk generasi berikutnya. Ya, Yang ketiga adalah pembangunan bandara dan pelabuhan serta infrastruktur lain yang hasilnya adalah proyek tidak layak dan mangkrak dan akan dijual ya, ke negara asing. ya, Yang keempat adalah program pertanian, food estate, kemudian irigasi, kemudian bendungan, embung, pencetakan sawah baru. Hasilnya adalah peningkatan impor beras, gula, dan lain-lain. Itu hasil nyata hmm, dari proyek-proyek. Yang keempat. Yang kelima adalah program lempar-lempar bantuan kepada rakyat, hmm, lempar secara nyata. hmm. Itu hasilnya adalah utang meroket sangat tinggi. Oke. Itu program lempar-lempar bantuan. Hmm, Yang keenam adalah isu pengembangan isu radikul. hmm, Hasilnya adalah maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. hmm. Ternyata itu untuk menutupi itu. Yang ketujuh adalah program menarik investasi. Hasilnya adalah menjual sumber daya alam. Hmm. 99% tambang nikel sekarang itu dikuasai oleh Cina, dan eh, berbagai tambang lainnya, emas dan lain-lain, itu juga diserahkan ke Cina. Yang ke-8 adalah pembangunan ibu kota negara. Ini adalah menjual negara. Hmm. Itu saya pikir 7 Delapan tadi abang sebut. Delapan, 8 8 delapan. Hmm. Ya, 8 8 daripada hasil kerja Jokowi yang akan menjadi beban ke depan. Itu Mas Hersu. hmm. Nah, kita bisa bahas nanti satu demi satu, bahwa ini saya ingin menyatakan bahwa data ini kita harus pegang. Kenapa saya menyatakan IKN? Nah, ini baru terbuka saya kenapa Jokowi menyatakan bahwa membuka peluang untuk investor ke IKN itu tidak perlu menyampaikan status pajaknya. Hmm. Sepertinya ada kaitan bahwa beliau sudah tahu bahwa ada proses pencucian uang di Kementerian Keuangan. Hmm. 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 Nah, sepertinya ada informasi itu sehingga kemungkinan hasil cucian uang itu dia tahu ada di situ, itu diharapkan masuk ke IKN untuk ditanamkan. Kan ini Hmm. sangat naik Hmm. masuknya. Nah, tentunya hanya yang dalam negeri itu yang 340 triliun. Jadi sepertinya saya katakan, sejak Presiden Jokowi, perkiraan saya ada 4.000 triliun uang itu tidak masuk ke APBN hanya karena turunnya tax ratio. Hmm. Turunnya tax ratio dari sekitar 14% kepada 9%. Itu saya pikir
Itu penyebabnya kenapa sepertinya Pak Jokowi paham bahwa ada uang yang dia tidak berhasil memungut dan dia mau agar ditanamkan secara haram di IKN. Yang Hmm. kedua, saya ingin katakan bahwa kenapa korupsi sekarang di infrastruktur mulai terbuka. Hmm. Nah, begini Mas Ersu. Perkiraan saya, nilai kemahalan jalan tol saja, nilai kemahalan, maksudnya jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya, itu sejak Jokowi, Presiden rezim Jokowi itu kan ada mendekati 2.000 kilometer jalan tol yang dibangun. Nah, itu terjadi kenaikan biaya dari 80 miliar menjadi 200 miliar per kilometer. Per kilometernya. Artinya, kalaupun terjadi kenaikan 100%, maka harusnya hanya sekitar 150-160 miliar. Ini kan 200 miliar, berarti setiap kilometer ada sekitar 50 miliar kemahalan. Nah, sehingga saya menyatakan ada potensi korupsi di pembangunan jalan tol itu ada sekitar 100 triliun. Jadi kalau sekarang Kejaksaan Agung baru menemukan jalan tol yang dibangga-banggakan, istilahnya jalan MBZ itu, jalan apa Muhammad bin Zaid yang jalan layang tol Jakarta Cikampek itu ketemu sekitar 13 triliun. Saya pikir yang lainnya masih banyak yang akan terungkap. Jadi saya menyatakan begini. Sekarang Mas Heru, coba kita masih ingat dulu bahwa pemerintah sekarang bahwa akan terjadi terungkapnya sampah-sampah di bawah BUMN tahun 2020. 2021 akan terbuka proyek mangkrak, ya kan? Nah, 2021-2022 proyek mangkrak. 2023 ini muncullah korupsi-korupsi yang terjadi di proyek infrastruktur. Nah, kita masih ini bahwa KPK baru menangkap korupsi pembangunan kereta api Sulawesi yang baru beberapa hari lalu diresmikan oleh Presiden. Ya. Oke. Saat ini akan terungkap semua korupsi-korupsi yang terjadi di pembangunan proyek-proyek yang dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini saya masih punya dugaan akan terbuka nanti korupsi di proyek-proyek penyerahan sumber daya alam tambang kepada Cina. Saya yakin bisa terbuka. Ya. Sementara ini meskipun mulai terungkap, tapi kita juga meragukan keseriusannya apakah itu akan ditindaklanjuti atau tidak gitu. Apalagi kita sekarang tahu kalau kata kita berharap misalnya ada KPK. KPK-nya sendiri sedang hancur-hancuran dan mereka juga punya konflik of interest dengan soal pertambangan, kan gitu ya, Bang Said itu. Nah, inilah saya ini Mas was-was juga karena tapi saya begini. Jauh lebih bagus terungkap sekarang. Yang saya was-was justru kalau itu dibawa ke DPR. DPR ini adalah mesin, saya yang menyatakan sekarang mesin cuci terhadap para pencuci. Itu mesin cuci mana. Jadi kalau dibawa ke DPR malah menjadi bersih. Nah, itulah saya kemarin salah satu saya kecewa pada saat Pak Mahfud MD mengusulkan membentuk satgas tentang transaksi di Kementerian Keuangan yang tidak rasional, transaksi janggal. Nah, terus membentuk satgas. Satgasnya melibatkan Kementerian Keuangan. Itu saya mulai ini sudah belok nih. Nah, saya pikir ini tidak bisa dilepaskan bahwa terkait dengan agenda politik. Saya sangat berharap rakyat menyadari bahwa memang tidak ada jalan lain menyelamatkan negeri ini kecuali penggantian rezim. Tidak ada jalan lain. Kalau hanya mau melanjutkan, maka kita akan melanjutkan penderitaan. Ya, oke. Nah, dari 7 tadi, dari 8 tadi ya, list itu. Kalau Anda lihat yang segera terwujud yang mana? Yang kereta api ya, saya kira yang di depan mata. Atau yang mana, Bang Said itu? Saya melihat kereta api akan ini, food estate kan sudah terbuka. Sudah terbuka ya. Sudah, ya. Dan saya harapkan mulai sekarang masuk ke pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum itu penanggung jawab proyek
food estate itu harus bertanggung jawab secara hukum karena jelas-jelas gagal. Itu bukan kebijakan loh, itu bukan kebijakan. Itu adalah implementasi kebijakan dan itu boleh dipidana. Dan saya nggak paham tanda kutip perselingkuhan dalam proyek tersebut. Kemudian yang ini kereta api Cina ini sangat jelas. Nah, saya berharap saya juga menginginkan pembangunan jalan tol ini dibuka. Salah satu pintu pembangunan jalan tol yang harus dibuka kasusnya adalah pembelian ruas-ruas tol swasta oleh BUMN itu harus dibuka karena di situ titik awalnya. Kemudian proses pembebasan tanah itu juga harus dibuka karena itu juga menyebabkan kerugian negara dan ya yang lain-lain. Jadi saya pikir hal-hal tersebut IKN juga harus mulai dibuka. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan proyek sebesar itu ternyata karyawannya pun belum digaji. Itu ya. Dan saya baca hari ini katanya itu persoalan sederhana, kalau dia ada di mejanya Pak Jokowi langsung ditandatangani. Kata Pak Jokowi begitu. Itu kata Pak Jokowi. Tapi kan di bawah juga takut. Karena persoalan sederhana tapi ini nggak ada uang. Coba baca tadi untuk minyak, betul. Minyak kita, program minyak kita saja mau diberhentikan karena utang pemerintah kepada pelaksana tidak bisa dibayar. Jadi jangan lagi lah sombong bahwa punya uang. Wahai Pak Jokowi, negaramu tidak punya uang. Oke, ini indikatornya jelas ya tadi soal minyak goreng, terus kemudian juga THR, tunjangan kinerjanya juga dipotong 50%. Jadi sebenarnya kondisi kita itu, nah ini kadang-kadang kita bingung ya, sebenarnya kondisi kita itu berat atau sebenarnya tidak. Karena kalau dibilang kondisinya berat, faktanya kemudian kok pemerintah masih bisa bangun IKN gitu. Tapi kalau dibilang dia bisa bangun IKN, kenapa kok kemudian minyak goreng, subsidi minyak goreng tidak dibayar? Kemudian dan itu nampaknya serius itu ya kalau dihentikan nanti oleh para asosiasi produsen minyak goreng itu ya. Kemudian juga soal tukin yang cuma dibayar 50%. Jadi kita kan bingung sebenarnya, selalu pesannya itu selalu bertolak belakang gitu antara pesan dan kemudian realitas di lapangan. Saya pikir kelihatan sekali Mas ya. Ini adalah cara kerja pemerintah yang betul-betul ligat. Bagaimana caranya minyak goreng 350 miliar tidak ada uangnya, tapi subsidi untuk mobil listrik dan motor listrik. Yang triliunan yang kita tahu siapa pelaksananya, siapa pemiliknya, tapi kok ada uangnya. Tahu-tahu ada, tidak ada di APBN. Tahu-tahu ada, ada di program. Nah, itu coba saya bisa bayangkan. Saya beberapa sebelum berangkat ke Australia, saya datang ke salah satu kantor kementerian. Dulu, sekarang itu berjejer mobil mewah itu untuk pejabatnya. Itu mobil listrik ya? Mobil listrik ya? Bukan. Mobil listrik dan mobil biasa. Eselon 1 pakai sampai staf khusus pakai Alphard semua. Oh, oke. Itu ya itu terenyuh saya. Saya pada saat Kementerian BUMN saya putuskan bahwa mobil dinas Eselon 1 hanya Altis. Itu pun sudah lebih dari cukup. Ini pada saat itu orang lain sudah Camry semua. Sekarang Alphard semua. Yang menarik lagi Mas Hersu, ada beberapa kementerian itu mobilnya adalah Land Cruiser yang sangat boros. Dan itu dikasih nomor dinas. Itu menurut saya. Jadi pemerintah sekarang betul-betul hidup bermewah-mewah. Bermewah-mewah di tengah utang yang menumpuk, di tengah penyunatan subsidi untuk rakyat. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan lah, ini masih bulan puasa. Saya di Sydney mendoakan mudah-mudahan mereka juga dapat Lailatul Qadar. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bang Said Didu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.